A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan banyak orang yang selain orang Arab tidak bisa berbahasa Arab. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah, apa manfaatnya bagi kita membaca Al-Quran, membaca sesuatu yang tidak kita pahami? Itu pertanyaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil Quran fattakhiduhu imaman wa qaidan." Hendaklah kalian bersama Al-Quran dan bersamalah dengannya, baik dalam keadaan posisi berdiri sebagai imam ataupun duduk dalam keadaan bagaimanapun. Di dalam hadis lain dikatakan, "Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqih." Keutamaan Al-Quran dari seluruh perkataan-perkataan, seluruh kalam-kalam, seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah sampai membandingkan betapa mulianya Al-Quran ini untuk kita baca. Tentu harus kita amalkan. Pertanyaan tadi, jawabannya akan saya sampaikan sebuah ilustrasi. Kisah bahwa ada seorang bapak yang pekerjaan sehari-harinya adalah petani. Kemudian anaknya bertanya terhadap bapak tadi, "Wahai bapak, saya tidak paham bahasa Al-Quran. Apa manfaatnya saya membaca Al-Quran sedangkan saya tidak memahami maknanya?" Kemudian bapak tersebut mengambil keranjang yang kotor, yang bekas tanah, kemudian memerintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku, timbakan aku air di sumur itu." Jarak sumur antara rumahnya sekitar 30 meter. Untuk memenuhi wadah ini. Dengan keranjang ini, keranjangnya ada bolong-bolongnya. Kemudian sang anak tanpa bertanya, di dalam hatinya menggerutu, bagaimana mungkin aku mengambil air dengan keranjang yang bolong ini, tetapi dia tetap untuk melaksanakannya. Setelah dia menimba air tersebut, tidak sampai ke rumah, air itu habis sampai berkali-kali, sampai 2, 3, 4, sampai beberapa kali. Anaknya mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, bagaimana mungkin aku bisa untuk menimba air dengan keranjang yang bolong ini?" Ayahnya mengatakan kepada anaknya, coba lagi." Kemudian anaknya menimba air kembali, sampai akhirnya anaknya menyerah dan mengatakan kepada ayah, "Ini sesuatu yang tidak mungkin, wahai ayah." Kemudian ayahnya berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sekalipun kau tidak mungkin untuk menimba air dengan keranjang yang bolong ini, apa yang bisa kamu ambil pelajaran?" Ayahnya berkata, "Wahai anakku, bukankah keranjang yang aku kasihkan kepada kamu tadi awalnya dipenuhi dengan kotoran-kotoran, sangat kotor, ada tanahnya, tetapi ketika engkau berkali-kali menimba air, keranjang itu menjadi bersih. Begitu juga engkau membaca Al-Quran. Engkau mengatakan, bagaimana mungkin ada manfaat bagi aku membaca Al-Quran yang aku tidak mengerti apa yang aku baca. Tetapi Al-Quran itu bisa membersihkan karat-karat di dalam hati, bintik-bintik hitam di dalam hati. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, satu huruf dia diganjar 10 kebaikan. Sahabat bertanya, "Alif Lam Mim itu apakah satu huruf ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, Alif Lam Mim itu terdiri dari alif, lam, dan mim, itu 3 huruf. Oleh karenanya,
Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, yang abadi sampai hari kiamat, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesuciannya, yang tidak ada satupun tangan-tangan jahil bisa untuk merubah redaksi Al-Quran. Itu jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga menjaga Al-Quran tersebut. Semoga Ramadan ini kita manfaatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami tafsir-tafsir Al-Quran, bertanya, berdialog terhadap orang-orang yang tahu tentang tafsir Al-Quran, karena segala ilmu itu harus berguru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memotivasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik di dalam menjalani bulan Ramadan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Sampai jumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Khudil hikmata law fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.